Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Bu Raguni Gultom, Kepala SMP Negeri 1 Patumbak. Kali ini saya ingin membuat sebuah video tentang cara mengubah paradigma guru melalui program Markiber atau Mari Kita Berefleksi. Adapun situasi awal yang saya alami adalah sesuai dengan visi dan misi saya pada saat diangkat menjadi seorang kepala SMP negeri di Kabupaten Deli Serdang adalah mewujudkan kepemimpinan yang menuntun, bukan menuntut. Oleh karena itu saya punya misi ingin menuntun guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Patumbak untuk dapat merubah paradigma melalui kegiatan Mari Kita Berefleksi. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan dalam melaksanakan program Markiber adalah yang pertama, memulai perubahan dengan melakukan refleksi. Refleksi itu seperti kita bercermin. Pada saat kita bercermin, bisa saja kita melihat diri kita sudah rapi atau ada hal-hal yang belum rapi. Misalkan ada kancing yang belum terpasang. Dan dengan melihat cermin, kita bisa mengetahui keadaan diri kita yang sebenarnya dan apa adanya. Maka berefleksi berarti kita melihat hal-hal yang sudah baik pada diri kita dan juga hal-hal yang belum baik yang perlu kita ubah atau kita perbaiki. Langkah yang kedua adalah membangun budaya refleksi di satuan pendidikan. Siapa saja yang terlibat dalam budaya refleksi di satuan pendidikan? Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci utama dalam terlaksananya budaya refleksi. Kepala sekolah harus terbuka, menerima saran dan kritik dari bawahannya, dan mengenali dirinya sendiri sehingga dia bisa mengambil keputusan yang benar untuk langkah-langkah ke depan. Dan yang kedua adalah guru. Guru yang reflektif akan mampu merubah pola pikirnya untuk mengajak peserta didik atau murid-muridnya untuk menjadi murid yang reflektif juga. Guru yang sudah melakukan budaya refleksi akan mengenali di mana kekurangan-kekurangan dia selama ini dan merencanakan perbaikan-perbaikan ke depan. Dan yang ketiga yang terlibat adalah murid-murid. Murid yang reflektif juga akan mampu melihat sampai sejauh mana dia sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mampu untuk menemukan jati dirinya untuk perbaikan ke depan. Dan langkah yang ketiga adalah memfasilitasi budaya refleksi. Poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah dalam memfasilitasi budaya refleksi adalah yang pertama, harus menjadi teladan. Karena kepala sekolah akan menjadi orang yang akan ditiru oleh guru-gurunya, sehingga kepala sekolah harus mampu menjadi teladan yang bisa menanamkan budaya refleksi kepada guru-gurunya. Dan poin yang kedua adalah mengembangkan komunikasi yang efektif. Kepala sekolah harus mampu melakukan komunikasi yang efektif terhadap bawahannya, terutama terhadap guru-gurunya. Poin yang ketiga, mengajukan pertanyaan mendalam. Sehingga dengan mengajukan pertanyaan mendalam, kepala sekolah bisa menggali informasi dari guru-guru yang diajaknya untuk melaksanakan refleksi. Poin yang keempat adalah mendengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan empati adalah mendengarkan dengan sepenuh hati dan memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh guru. Poin yang kelima adalah mendorong refleksi yang berkelanjutan. Refleksi tidak cukup dilakukan dengan sekali saja, tetapi harus dilaksanakan secara rutin dalam setiap kegiatan. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam melakukan kegiatan refleksi ini adalah yang pertama dari diri saya sendiri. Saya belum mampu untuk berefleksi, untuk menerima kekurangan saya secara terbuka dan terbuka untuk kritik dan saran dari guru-guru. Dan tantangan yang kedua adalah dari guru-guru.
banyak di antara guru-guru yang tidak siap untuk terbuka menceritakan hal-hal yang dialaminya dan untuk berbagi kepada teman-temannya, terutama kepada saya sebagai pimpinannya. Dan tantangan yang ketiga adalah dari murid-murid yang sudah terbiasa tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan di sekolah untuk menentukan apa yang ingin mereka capai ke depan. Dan aksi nyata yang saya lakukan dalam Markiber atau Mari Kita Berefleksi, yang pertama, semakin sering berkomunikasi dengan guru-guru dengan mengajak mereka untuk berkomunikasi lebih santai tanpa harus kaku atau dengan situasi yang secara resmi. Dan yang kedua, membangun suasana yang aman dan nyaman. Dan yang ketiga, membentuk tim inti sekolah yang menjadi hal yang pertama untuk diajak untuk berefleksi. Dan yang berikutnya, membentuk tim pengembang sekolah yang terdiri dari Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Sarana Prasarana dan Humas, dan perwakilan satu setiap mata pelajaran. Tim pengembang sekolah inilah yang menjadi tim dalam merubah visi misi sekolah atau merevisi dan memutuskan bahwa motto SMP Negeri 1 Patumbak adalah bersinar, bersih, indah, nyaman, dan asri. Adapun refleksi dari kegiatan Markiber, yang pertama, untuk saya sendiri, saya jadi lebih terbuka untuk menerima kritik dan saran dari guru-guru, dan saya bisa lebih santai untuk berkomunikasi dengan guru-guru, untuk mengajak mereka bercerita tentang suasana yang mereka alami dan juga suasana di dalam kelas. Dan guru-guru juga semakin terbuka untuk menceritakan apa yang sudah mereka alami dan apa keberhasilan yang sudah mereka capai. Murid-murid juga diajak untuk ikut berefleksi, menentukan apa yang mereka inginkan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Dan yang berikut ini adalah testimoni dari salah seorang guru yang kebetulan juga menjadi Wakasek Kurikulum di SMP Negeri 1 Patumbak. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Susan Francisca Bauru. Saya salah seorang guru di SMP Negeri 1 Patumbak. Keseharian saya sebagai seorang pengajar mengajak dan menuntun saya untuk terus berefleksi dan terus berefleksi karena saya mengharapkan pembelajaran yang dapat memberhasilkan para siswa saya. Dan di SMP Negeri 1 Patumbak, dengan kehadiran kepala sekolah yang baru, mengajak kami di setiap hari Rabu untuk mengevaluasi diri melalui kegiatan budaya refleksi. Jujur saya mau katakan, pada awalnya untuk melakukan kegiatan refleksi ini sangat berat. Tetapi setelah dijalani melalui proses refleksi yang konsisten setiap hari Rabu kami laksanakan, saya belajar untuk lebih terbuka dalam mengevaluasi diri melalui praktik mengajar yang saya lakukan setiap hari di dalam kelas. Refleksi membantu saya untuk bisa memetakan setiap kekuatan dan potensi yang ada pada diri saya dan sekaligus juga memperbaiki setiap kelemahan yang ada pada diri saya. Secara objektif, saya sangat berharap agar kegiatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi melainkan terus dihidupkan dan terus dilakukan sebagai budaya refleksi yang kuat di sekolah demi kemajuan kualitas pendidikan belajar kita bersama. Terima kasih. Demikianlah video ini, kiranya dapat menginspirasi Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.